Oke, ya kembali di Meranjau Podcast sekarang. Podcast kali ini kita akan bahas mengenai Obi-Wan Kenobi nih. Dan sesuai permintaan kalian, gue udah mengundang Bang Rian dari Breakdown Channel Universe. Halo Bang Rian. Hai, hai, hai. Ngomongin Star Wars, gue punya ini tuh, Stormtrooper. Wah, seksi ya. Bentengnya doang, Darth Vader mana nih? buat hiasan. Ya, ngomongin Star Wars, gue banyak ada poster, tulisan gitu-gitu. Oh, berarti Anda memang fans banget ya? Ya, jadi sebelum memang suka Marvel juga dari udah lama. Cuman kayak kalau Star Wars tuh memang pop culture kan, gue suka ngikutin pop culture Amerika lah. Mereka lagi apa gitu kan. Dan memang di sana tuh Star Wars tuh diomongin banget gitu loh, kayak udah top top on the list lah gitu. Sebenarnya walau sebelum tahu itu ya, oh Star Wars juga ternyata sepopuler itu ya. Gitu. Villain paling ngetop sekarang siapa? Darth Vader, Pak. Semuanya itu dari semua Sith Lord. Memang. Semua Sith Lord kalah Darth Vader semua itu, Pak. Betul. Enggak, villain dari semua American heroes atau American pop culture. Yang masih paling memorable tuh Darth Vader. Bener. Setuju. Karena emang dari originnya juga sangat apa ya, bisa dibilang tuh 3 episode dari prequel Star Wars aja tuh bisa dibilang tuh merinding, Pak. Anak kita ternyata seperti ini. Nah, iya kan? Kayak every momennya si Darth Vader tuh dari Anakin gitu-gitu tuh itu memorable banget gitu. Apalagi kayak bahkan kan jadi banyak referensi untuk film, untuk jokes atau apa gitu kan. Yang pertarungan mereka di Mustafar tuh higher ground. Oh Mereka iya. ada di I'm the higher I'm in the higher ground gitu. Itu kayak sempat beberapa kali gue lihat di, kalau nggak salah di film di Marvel atau di mana ya. Jadi kayak kalau ada pertarungan yang satu di atas tuh, wah nih pasti kalah, nggak taunya. Gitu-gitulah. Sering-sering gue nemuin di film-film lain juga. Oh, berarti semua jokes-jokesnya memang udah dari Star Wars aja, dari blueprintnya aja di situ ya. Iya, banyak yang ambil referensi dari sana. Oh ya, karena gini Pak, maaf nih, karena emang dari semua film blockbuster ya, mereka kan juga semua, bahkan semua dari studio film, bahkan mereka tuh respect banget sama Star Wars. Oh iya, benar. Ya kan, dari Itu itu setuju Pak. gue. Itu memang dari apa? Dari CGI memang semua dari George Lucas sendiri Pak. Kan ALM, MCU kan mereka sekarang kan karena apa CGI mereka tuh realistis itu kan karena mereka pakai ALM kan dari Star Wars Pak. Betul. Stranger Things juga banyak ngambil referensi dari Star Wars. Oh iya. Nggak usah jauh-jauh sih. Miss Marvel juga kemarin itu ada ngambil referensi pas si Bruno sama Kamala ngobrolin soal mau minta izin ke Avengers Con. Si Brunonya minta bilang ke Kamala, ya lu minta izin aja sama nyokap lu jangan anggap mak lu tuh Darth Vader gitu. Itu kan kayak referensi. Jadi udah bisa dianggap di mana-mana. Even di DC kali juga ya. Sebelum mungkin di beberapa film DC juga gue juga agak lupa. Mungkin sebelum si Lucas filmnya dibeli sama Disney, mungkin gue juga nggak tahu sih. Tapi banyak sih referensinya. Itulah yang bikin Star Wars tuh memang keren gitu. Emang keren. Keren banget sih. Apalagi semestanya juga apa ya bisa dibilang, apalagi soal ya kalau kita ngomong soal prequel sebelumnya kan dari origin si Luke sama si Anakin tuh gue bisa melihat dari awal 70-an aja mereka bisa membangun sebuah CGI kota di Republic sampai berbagai macam planet yang lain itu udah realistis banget Pak. Pada zaman itu lah Pak tahun 70-an siapa sih yang Iya, buat bener. CGI seperti itu anjir gila. Bener. Tapi fun fact itu remaster juga yang kita nonton sekarang tuh rata-rata remaster. Jadi agak Ya. kelihatan lebih halus karena emang diolah lagi gitu. Kalau yang dulu sih ya, gue juga nggak pernah nonton yang original yang kayak tahun berapa tuh? 77 kan? Tahun 77. Gue nggak tahu sih kayak CGI pada saat zaman 77-nya gimana. Kan baru nonton setelah mereka remaster kan. Tanda-tandanya remaster tuh yang film yang ketiga, yang episode 4, 5, 6 berarti itu yang jadi ada Force Ghost-nya si bapaknya si Anakin. Ada Force Ghost-nya Anakin kan. Nah, dulu tuh aktornya bukan yang si ini, yang siapa Hayden, lupa gue. Gitu. Yes, Dulu tuh aktornya random aja gitu, nggak tahu aktor dari mana. Nah, pas udah di remaster diganti sama yang aktor yang meranin Anakin yang di prequel.
Iya, dan lebih masuk akal Pak ya, karena kan memang dari si George Lucas kan kenapa mereka pakai aktor si Hayden walaupun Darth Vader-nya udah tua itu kan memang si Hayden si Vance Hayden kan memang dari awal kan dia disebut gitu kan udah meninggalkan Jedi. Dan di situ kan memang Force Ghost-nya memang Jedi. Ya pas Pak itu Pak. Wow, langsung. Ya benar. Tapi di tema kali ini Pak, kita akan bahas Obi-Wan Kenobi ya Pak, yang di mana nih, mohon maaf Pak, kalau dari gue sendiri sih untuk Obi-Wan Kenobi series ini adalah bisa dibilang series yang dari awal aja gue udah semangat banget Pak nungguin Pak. Dari The Mandalorian, mohon maaf nih, The Mandalorian sama Boba Fett gue belum nonton. Sumpah gue belum nonton sama sekali nih. Kenapa lu belum nonton? Itu kayak film yang lu wajib nonton loh. Gue baru ini Pak. Itu kayak film keren banget itu. Series. Katanya orang bagus, makanya aduh oke, emang bagus, udah nggak usah bilang kata orang, emang bagus. Oke. Emang bagus. Bahkan di kalangan fans tuh bilang kalau si Mandalorian ini jadi kan banyak fans yang nggak terlalu suka sama sequel. Sequel Star Wars. Sequel tuh yang si Rey. Ya. Terus sama ya, saya juga lain-lain itulah. Banyak yang nggak suka. Kalau gue suka-suka aja. Kalau gue suka-suka aja. Suka-suka aja gitu. Karena gue mau protes apa kan mereka yang bikin filmnya gitu. Gue mau protes. Oh harusnya begini, harusnya begitu. Ya mendingin gue aja yang bikin film. Nah banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka. Terus pas muncul Mandalorian ternyata mereka bilang kalau ini tuh kayak pembalasan lah gitu loh. Yang sequel trilogi sequel nggak terlalu bagus, yang ini pembalasannya di Mandalorian. Gitu. Makanya orang pada ini banget lah. Waduh, gue belum nonton Pak, dan itu kan gue masih episode 1 tuh, The Mandalorian tuh. Mando baru bunuh sampai tuh, gue lupa tuh kapal diserang itu baru situ Pak. Gue belum lanjut, belum ada waktu. Aduh, lo itu masih apa ya? Kalau gue ingat-ingat pertama gue nonton si Mandalorian tuh ya episode 1 tuh baru kayak biasa-biasa aja lah. Masih intronya lah ya. Tapi udah mulai nge-build misinya dia. Nah, di situ yang udah harusnya sih kalau lu nonton episode 1 lu ketagihan. Lu harus coba terusin sampai episode 2, 3, lu bisa bablas sampai habis tuh. Oke. Thank you Marian. Oke, nanti gua nonton sampai habis deh. Karena bagus nih. Oke. Tapi maaf nih, kita kalau bahas untuk Obi-Wan Kenobi memang apa ya, bisa dibilang gua sangat tertarik ya, karena ya dari aktor Obi-Wan Kenobi-nya dari tahun 2005 aja balik Pak, si Ewan McGregor. Itu childhood gue banget Pak, karena memang gue dari kecil memang dari Star Wars 1, 2, 3 aja dulu punya kasetnya. Ya elah, gue nonton itu dari kecil Pak, dan gue sama sekali gak ngerti. Dan ketika gue mengerti, oh jadi gini tuh. Dan setelah mereka udah kembali di situ, gue langsung bergetar Pak, jiwa gue Pak. Apalagi digambarinnya 10 tahun setelah itu. Iya bener. Wah, jadi aging kan? Jadi agingnya tuh kayaknya pas gitu loh. Terakhir kita lihat udah yang di episode 1 kan muda banget gitu kan, kesini pas ketiga udah nggak terlalu muda, terus sampai kesini agak terlihat tua. Memang 10 tahun kan. Itu gue bilang wah ini sih age-nya pas banget. Pas banget ya. Ya tapi ini Pak, ada beberapa kekurangan sih kalau yang masuk untuk masalah agingnya ya. Yaitu kan si episode 5 Pak, yang si Anakin kan kembali lagi kan. Mukanya kenapa gak dipoles sama Disney ya? Itu kan gampang. Seharusnya buat Disney kan itu kan hal yang lebih gampang kan. Apalagi kan semua tim CGI kan udah pindah ke Star Wars semua. Itu kenapa gak di aging? Dipoles kok itu, dipoles. Oh, gue liat enggak Pak, si Anakin ya, si Hayden-nya mukanya muka tua apa muka sekarang gak dipoles. Gue kok gak dipoles? Itu dipoles. Oh, dipoles. Itu dipoles. Nah, itu dipoles. Kalau lu mau lihat muka aslinya dia itu jauh lebih kelihatan lebih tua. Kan dia beberapa kali kan mereka kan bikin promo kan. Pas mau rilis ini. Mereka bikin promo, si Hayden-nya juga beberapa kali. Bener gak sih namanya Hayden? Gue lupa lagi. Iya bener, Hayden Christensen bener. Iya bener. Lupa lagi gue. Gue emang kelemahan gue adalah mengingat nama aktor. Nama aktor, nama penyanyi gitu-gitu segala macam. Kelemahan gue itu. Kecuali kalau yang gue ya yang setiap kali dibahas gitu ya, Star Wars kan jarang banget dibahas. Jadi kayak even kalau misalnya gue bahas apa, gue bisa lupa tuh namanya Iman Vela ini, gue bisa lupa. Gitu. Nah anyway, jadi dia bikin beberapa promo kan, datang ke Tonight Show gitu-gitu. Di situ tuh mukanya emang udah kelihatan tua. Tua. Jadi memang udah tua nih, aktornya udah tua. Nggak tua-tua banget, cuman memang udah kelihatan tua gitu. Ya yang gue lihat sih
dari perbandingan dia bikin promo sama yang ada di film itu di aging banget sih. Itu pakai pakai teknologi di aging, selain makeup juga ada di agingnya kayaknya ya, gue nggak tahu pastinya, tapi memang kelihatan soalnya dibandingin sama yang mereka nongol di TV show kelihatan, kecuali Obi-Wan awet muda lah dia. Si Ewan McGregor. McGregor mah itu mah udah pas sih, gak usah perlu di aging lagi kan, udah pas Pak. Itu. Ya benar. Jadi lu setelah nonton Obi-Wan gimana kesan lu? Lu udah nonton sampai habis? Oh sampai habis Pak, dan berulang-ulang kali Pak. Itu aduh. bagus banget sih, bahkan selama 6 episode tuh udah judul aja tuh akhirnya bisa menemukan seri Star Wars episode film itu gak terlalu panjang, dan kedua temanya udah bisa dibilang gak ada episode filler Pak ya, karena kan biasanya kalau series kan ada episode filler kan, aduh kayak anime banget nih, filler segala macam, tapi untungnya di Obi-Wan Kenobi tuh pas 6 episode udah kayak MCU lah. Iya benar, nggak banyak sih, nggak ada malah, itu kayak semua tuh phase-nya langsung jalan per episode dengan misteri. Yang bahkan misterinya dibiarkan menggantung sampai di akhir. Iya, ada misteri per episode ya, literally kayak MCU banget Pak itu Pak, trademarknya tuh. Ya karena ya namanya juga masih di ranah yang sama ya. Ranah sama dengan masih juga di perusahaan yang sama. Iya bener, Disney, lagi-lagi Disney, platform sama pasti. Itunya juga sama, tapi kan itu Bang, itu tabrakan sama Miss Marvel Pak. Jadi Obi-Wan Kenobi, Miss Marvel tayangan barengan, jadi fans juga bingung nih tonton dari mana nih. Tapi gue sangat rindu momen-momen itu karena gue nontonnya rilisnya bareng kan. Jadi gue nonton dulu si Star Wars, si Obi-Wan Kenobi, abis selesai satu episode baru gue ke Miss Marvel. Jadi kayak ada 2 tontonan gitu loh, ada 2 episode yang bisa dikejar di hari itu. Double ya. Double. Seru. Tapi ya sekarang udah nggak ya. Udah nggak ada, cuman 1, ya udahlah nikmati aja. Jadi kayak ada kemarin tuh pas episode Miss Marvel episode 4 gue agak ya cuman 1 doang nih tontonan gue. Gitu. Jadi kayak ada yang aduh. Gitu. Ada yang kurang Pak ya. Aduh, gue biasanya nonton 2 ini, tapi kok kenapa 1 doang yang baik lagi nih. Nah justru Jumat kemarin tuh baru ada seri-seri apa sih kayak Stranger Things muncul kan. Nih gue bilang jadi banyak tontonan, tapi pas Jumat, pas Rabu nggak ada. Iya sih, aduh Netflix ya kalau soal apa statistik tuh itu selalu langsung 1 season semua Pak. Gua kira kayak Disney kan satu episode 1 hari itu langsung semua. Jadi hype-nya agak kurang Netflix tuh. Aduh sayang banget tuh. Iya. Sayang banget Netflix tuh, aduh. Kenapa lu komplain apa soal Netflix? Mama Pak, Netflix itu kan kalau gua kan suka yang series yang Korea tapi yang berbau zombie. All of Us Dead segala macem itu Alive nonton semua, tapi sayangnya itu kenapa langsung 1 season dah. Aduh. Ya udahlah, kurang hype ya Pak. Kalau gue nggak terlalu suka yang gitu-gitu, gue suka yang ya populer-populernya gue ikutin. Oh ini Bang Dian nih, first impression Bang Dian gimana soal Obi-Wan Kenobi nih? Silakan. First impression. Berarti waktu nonton episode pertama, sebenarnya dari awal juga gue udah kayak jadi gue nonton yang untuk Star Wars kan terakhir itu Boba Fett, The Book of Boba Fett. Sebenarnya itu endingnya oke banget gitu loh. Gue bilang anjir ini keren gitu. Nah dari situ gue kayak jadi menaruh ekspektasi yang lebih tinggi dong ke Obi-Wan, karena Obi-Wan nih nggak nyeritain side story, dia nyeritain kelanjutan, emang bener-bener sequel gitu loh. Bukan nyeritain kayak oke, kita ngikutin Star Wars, oke, dia menceritakan tentang Mandalorian gitu kan. Jadi kayak cerita baru, kita nggak ada expect. Oke, kita mau nonton, kita mau tahu gimana sih cerita Mandalorian gitu kan. Oh ternyata setelah ngikutin ada karakter bagus, ceritanya bagus, baru kita jadi ikutan. Oke, kita mau ikut. Tapi kalau Obi-Wan Kenobi ini kayak dari pertama kali udah muncul aja judulnya, itu udah mulai kayak wah gila sih. Gitu loh, udah sampai segitu. Nah ekspektasinya sebenarnya waktu kan dibilang ini akan menceritakan 10 tahun ke-10 setelah kejadian Order 66. Terus ya tahun ke-10 kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ya si
Obi-Wan-nya ada dia ngelanjutin perjalanan dia, soalnya kan banyak petualangannya dia di Tatooine yang sebenarnya belum banyak diceritain di series ini gitu. Ada di komiknya juga gitu-gitu, ada di beberapa lore-lore-nya juga banyak yang dia bunuh, salah satunya juga dia pernah fight sama si Boba Fett gitu. Oh. Darth Maul, astagfirullah, gue lupa sama Darth Maul, masa Darth Maul dia Darth ngebunuh Darth Maul. Maul ya, ada di lore-nya, tapi ternyata diceritain sebelum petualangan itu gitu kan. Oke, jadi pas first impression gue sebenarnya udah pas ngeliat dari trailer, oh oke, gini nih. Jadi gue nggak terlalu gimana, gue pengen tahu yang sequelnya bakal dibawa kemana, dan ternyata pas episode 1 itu, bentar gue ingat episode 1 itu kejadiannya apa ya, Leia diculik, terus Leia diculik, dia keluar dari Tatooine. Iya. Gue langsung wah gila, ini petualangannya kacau sih, karena mereka mau nggak mau harus ngumpetin identitasnya Leia yang sebenarnya masih ngumpet sampai ujung juga, sampai di original trilogy juga kan, episode 4, 5, 6 itu juga masih ngumpet kan, baru ketahuan belakang-belakangan gitu. Jadi kayak wah ini panjang nih jaraknya gitu kan, gimana nih mereka bisa si Obi-Wan bakal nyelamatin si Leia tanpa ketahuan identitasnya. Pas ngelihat ada side villain di Inquisitor yang sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin banget, tapi gue tahu lore-nya karena di Inquisitor itu dia muncul di Clone Wars sama di Rebels, bener di Rebels dia paling banyak. Jadi kayak oke, ada another adaptasi nih gitu kan dari karakter-karakter yang ada dari animasi. Oke gitu kan. Nah sebelum pas itu gue langsung cari itu beberapa referensi dari Rebels, dari Clone Wars, dan gue lihat oh ternyata memang mereka ceritanya lumayan menarik gitu ya. Gue sebenarnya bukan yang sampai, gue fans Star Wars yang nggak sampai ngikutin sampai ke seriesnya gitu kan. Gue mencoba untuk ngikutin sampai ke kartun animasinya, tapi kayak menurut gue Clone Wars tuh terlalu anak-anak. Oh, gue aja belum nonton gitu. Pak. Gue aja belum nonton nih. Gue Star Wars itu cuman live actionnya doang, tapi nggak semuanya, cuman trilogi utama doang, itu aja. Nah makanya sebenarnya kalau mau ngobrol sama yang Star Wars banget tuh, kalau lu harus tanya nih dia Star Wars banget nggak nih. Caranya adalah lu bilang, lu nontonin Star Wars Clone Wars gak? Lu nontonin Star Wars Rebels gak? Dan banyak animasinya, karena lore-lorenya tuh banyak diceritain di animasi, tambahan gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya dia sampai baca komik, itu dah itu Star Wars. Jujur gue nggak terlalu, tapi gue mencoba mencari tahu gitu kan, apa sih yang diceritain di Clone Wars. Oh oke, gue jadi tahu beberapa gitu. Tapi walaupun gue nggak nonton secara langsung, tapi kayak gue cari tahu ceritanya apa sih gitu. Jadi mendingan gue baca plotnya. Oh jadi ini gini gitu. Makanya gue bisa tahu Ahsoka, terus yang lain-lain di Inquisitor pas kemarin itu juga gue tahu gitu. Tapi nggak tahu secara detail, secara vision gitu, karena gue nggak ngelihat. Nah pas kesini gue bilang wah nih side villain yang oke nih kayaknya gitu kan. Apalagi si Riva-nya tuh kayak ganas banget gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin Inquisitor kan sebenarnya Jedi yang dipaksa, bukan Sith mereka loh. Dipaksa. Jadi, dipaksa. Yang dipaksa gitu kan untuk join ke dark side of the Force. Jadi tiba-tiba ada Riva yang se-ekstrem itu gitu kan, yang sampai sebegitunya. Dia bilang, gue langsung kayak ngerasa lu kayaknya udah pantas udah di level Sith nih, apa jangan-jangan akan diceritakan lu menjadi Sith atau gimana. Bayangan gue di episode pertama udah begitu gitu kan. Soalnya dia kayak ngincer Obi-Wan-nya kan, ngincer banget gitu kan. Gitu. Terus impression gue sih gila. Gue bilang nih gue excited banget untuk nonton episode berikutnya, dan ternyata worth it banget. Sangat worth it sih Pak. Tapi itu mungkin yang belum worth it nih yang belum nonton prequel aslinya Pak ya, karena kan ini kan lanjutannya langsung tuh. Jadi orang-orang yang belum ngikutin langsung prequel yang langsung tuh kayak merasa bingung, karena banyak banget Pak, banyak bingung. Oh Bang, gua nggak tahu nih Star Wars apa sih, Episode siapa sih itu Pak. Ya memang. Jadi pasarnya Obi-Wan ini adalah orang-orang yang nonton Star Wars, terutama film-filmnya, terutama lagi ya original trilogy sama prequel trilogy. Udah itu aja. Jadi kalau lu nggak nonton dua itu ya lu tidak akan nyambung sama dengan ini ya. Makanya kalau di gue tuh selalu, karena gue tahu masa depannya Star Wars lumayan agak panjang, gue bikin recapnya dari episode dari prequel, original sampai sequel gue baru
sampai episode 8 kalau nggak salah. Episode 9-nya belum. Gitu. Jadi kalau lu pengen ngikutin ya udah lu tinggal catch up aja sama series sama recapnya gitu. Ya kalau lu pengen lebih catch up lagi dan lu pengen jadi ini ya lu tonton. Dan sebenarnya Star Wars tuh nggak banyak sebenarnya sih fansnya di Indonesia. Cuman ya mungkin udah pada tua kali ya. Umur Pak ya kan paling tua tuh franchise-nya tuh. Lumayan tuh. Tapi Pak, kalau Bapak ngomong soal ini Pak, apa 789 ini dari pihak Lucasfilm kan sekarang mereka udah nggak menganggap itu canon. Mereka udah nggak bicara Pak. Makanya sekarang Star Wars kan udah nyambungin aja ke spin-off dari lanjutan episode 6 ya kan, kan itu kan lanjutan episode 6 tuh. Semua di situ-situ aja karena memang 789 bagi mereka tuh udah gak dianggap Kak. Karena udah saking ampasnya 789 tuh Pak. Makanya dari pihak Lucasfilm mereka tuh udah ada rencana untuk meribut kembali. Jadi 789 itu akan dibuat oleh Lucasfilm karena kan dari awal kan Lucasfilm kan tidak bertanggung jawab Kak Pak ya. 789 tuh. Masih kan buat lagi. Saking ampasnya tuh naskahnya Pak bangke. Aduh. Gua nggak terlalu ngikutin update ini ya pembeliannya Lucasfilm ke Disney itu apakah sudah setelah mereka bikin episode 7 atau enggak. Tapi kalau gue pribadi gue tahu kalau ini tuh udah nggak canon lagi dan gue biasa aja sebenarnya. Dan kalaupun dianggap canon menurut gue nggak masalah, kenapa enggak gitu. It's okay gitu karena ya mungkin episode 9-nya yang sampah. Harusnya mereka ngeribut kalau misalnya bikin episode 9-nya baru lagi. Episode 7 bagus loh. 7 sih lumayan sih. 8 mulai anjir Pak. Snoke mati gitu dong lah. Ya karena kan konsepnya Snoke itu adalah bonekanya ini kan Palpatine. Tapi ya Mama Pak maksa banget Pak. Gua kira Snoke itu akan jadi Sith Lord yang bener kejam banget ya. Dibunuh. Ya itu sih yang kayak kok gini doang kok ya kok gitu. Sama ya gue kalau nggak salah sampai episode 8 tuh gue masih gue masih kalau ngebahas gitu ya. Itu tuh kita masih ngebahas soal Rey ini siapa dan dari mana. Gitu. Iya. Rey ini siapa dan dari mana, apa hubungannya sama ini, ada hubungannya sama itu dan dan teori itu banyak yang connect ke berbagai hal gitu loh, liar. Dan ternyata di endingnya gitu doang. Itu sih jadi kayak kayaknya enggak deh. Gitu. Aduh, what a piece of shit tuh saya di situ Pak. Kesel gue episode 9 tuh. Aduh, maksa banget tuh. Kesel gue ngeliatnya. Tapi untungnya sekarang Lucasfilm bagusnya nggak dianggap. Dah, kita akan bikin baru lagi 789. Ya, mudah-mudahan bagus lah ya. Mudah-mudahan bagus. Nah, nextnya Obi-Wan oke banget. Terus Mandalorian oke banget. Book of Boba Fett. Walaupun sebenarnya banyak orang yang nggak terlalu suka karena ya Boba Fett tuh ibarat kata orang bisa ngefans sama Boba Fett tuh itu misalnya orang bisa kayak tertarik untuk nonton Boba Fett tuh orang-orang yang benar-benar udah mendarah daging ngefans sama ininya Star Wars-nya. Ya karena Boba Fett tuh very very side karakter gitu loh. Very side. Mending kalau side karakter tuh masih inilah gitu. Contoh side karakternya di Star Wars. Para Jedi gitu-gitu side karakter. Itu side karakter kan. Master Windu itu sebenarnya walaupun di gitu-gitu dia side karakter. Tiba-tiba ketemu lagi very very side karakter gitu. Boba Fett. Jadi kayak karena mereka ngeplannya Boba Fett ada karena Mandalorian agak ini bagus, terus juga mereka agak nge-connect Mando sama Boba Fett. Terus ya udah kita bikin Boba Fett. Walaupun sebenarnya ceritanya bagus tapi banyak yang kurang tertarik karena itu. Kasusnya sama kayak Miss Marvel kayaknya deh. Oh alah, aduh. Sayang banget tapi pasti gua akan nonton deh karena gua juga penasaran karena banyak banget dari mereka ngomong, "Bang bagus, Bang." Oke, ya udah, ya mau nonton deh. Oke. Tapi kalau kita balik lagi Pak ke Obi-Wan Kenobi series nih. Kalau menurut gue sih untuk Riva, gue dari awal lihat Riva ini bisa dibilang ya gue melihat ya kayak cuman hasrat untuk menangkap si Obi-Wan hanya karena ingin naik jabatan. Kan dari awal gue melihat ini kayaknya nih orang ngincar si Obi-Wan Kenobi hanya untuk jabatan dia jadi The Grand Inquisitor Pak ya. Karena kan di situ kan ada cekcok nih antara si dia sama si The Grand Inquisitor.
naik jabatan ya, bener Pak, jabatan doang. Tapi untungnya si jeniusnya si Darth Vader itu udah tahu nih Riva ini anaknya udah mau yang pernah mau dia bantai, yang Lace ternyata udah tahu Pak. Gue pikir dia baru tahu sih, mungkin Darth Vader tuh udah mikirnya oh lah nih cuman anak pungutan yang jadi set aja, tapi dia nggak tahu asalnya si Riva dari mana. Ternyata di episode 5 Pak kelihatan Pak, dari awal sebenarnya itu udah manfaatin si Riva doang. Ini menurut Bang dia gimana soal ini? Soal Riva ke Darth Vader seperti apa? Gua ngelihat Riva tuh awal-awal gue memang nggak terlalu kepikiran kalau dia tuh ngincer Darth Vader. Tapi clue-nya udah ada dari itu satu, dan udah banyak yang ngebahas gitu kan di episode 1. Waktu itu sayangnya sih langsung 2 episode ya keluar ya. Episode 1 2 kan. Langsung 2 episode, jadi kita langsung ngebahas itu dan kesebut tuh. Ternyata lo kok lu tahu-tahuan soal Darth Vader, ketahu-tahuan lo soal kejadian di Mustafar gitu kan. Nah, di situ mulai tuh banyak teori tahu dari mana, gimana caranya, terus juga apakah dia ini. Jadi orang-orang mulai, termasuk gue juga udah mulai connecting the dot gitu kan. Nah, kebaca dari situ kalau Riva nih ada dendam sama Darth Vader kayaknya. Atau mungkin dia ada dendam sama Jedi yang lain yang gak ada di situ buat ngebela dia gitu. Walaupun itu banyak yang masih teori gitu kan. Terus yang udah ngelihatnya, gue diskusi ada sama teman gue, dia bilang nggak, kalau gue lihat kayaknya si Riva ini emang dia tuh dark side of the force-nya tuh udah kenceng parah, kenceng banget gitu. Saking kencengnya itu dia sampai ya dia bisa kayak lu pantas jadi Sith nih gitu. Saking kencengnya bisa jadi Darth dia loh, bisa jadi Darth, bukan cuma sekedar Grand Inquisitor. Karena dia ya sometimes kita bisa ngelihat ada karakter yang sadis banget aja gitu di project manapun gitu. Yang udah sadis aja nggak ada tujuan gitu kan. Gue juga pikir awalnya oh dia gini kali. Tuh. Tapi ternyata pas kesini oh iya nih, kayaknya ngincer dan kebuka. Oh oke, bener. Nah, yang another plot twistnya adalah ternyata Darth Vader tuh udah menyiapkan malah memanfaatkan dendamnya dia kepada dirinya untuk objektif dia untuk cari Obi-Wan. Gitu. Jadi emang itu tuh kayak udah ya itulah pinternya Darth Vader gitu kan, yang bikin dia tuh jadi ya one of the best villain gitu kan. Dan menurut gua mungkin best villain juga gitu. Adalah dia bisa ngatur strateginya. Kalau gua mencoba untuk memasukkan kepala gua ke Darth Vader gitu untuk mengerti apa yang dia pengen. Jadi dia udah tahu si Riva ini adalah orang yang survive di Order 66 yang teman-temannya dibunuh sama dia. Ada dong kemungkinan dendam. Gitu kan. Nah, khasnya apa ya, Sith Lord atau Darth atau orang-orang yang ada di dark side of the force adalah mereka dibiarkan untuk consume dendam yang mereka punya. Lu harus punya dendam, lu harus bisa ngebunuh, lu harus bisa apa, karena semakin lu menggunakan force yang ada di diri lu ke arah yang jelek, itu lu semakin bisa deket untuk lu menjadi seorang Sith gitu loh. Dark side of the force-nya tuh makin meningkat dan light side-nya udah mulai turun gitu loh. Nah, jadi si Riva ini emang udah dimanfaatkan sekali untuk dari si Darth Vader untuk ya udah gue consume lu sama dendam ke gue untuk nantinya lu bisa menunaikan apa yang gue suruh, apa yang gue pengen gitu loh. Which is mencari Obi-Wan. Itu yang dia ini. Nah, gue mulai agak-agak ngelihat ke belakang gimana prosesnya si Palpatine, Darth Sidious ini mencoba untuk nge-turn orang-orang yang dia suka untuk masuk ke dark side, yaitu consume dendam. Even Luke Skywalker, Return of the Jedi, ya episode 8. Nah, itu kan si Palpatine-nya dia mencoba untuk si Luke-nya biar lu consume sama dendam. Mempengaruhi pikirannya gitu kan. Gak apa-apa nih lu mau ini, lu bisa bunuh gue pakai ini gitu. Karena kan once dia bunuh orang, dia semakin masuk ke dark side of the force, semakin ada peluang kalau dia tuh punya anak buah tuh yang mungkin bisa lebih powerful dari dia untuk ngalahin rebellion gitu pada Republik gitu. Nah, yang gue lihat pun dari si Riva tuh kayak gini gitu loh. Jadi si Darth Vader udah tahu kalau dia dendam sama si Darth Vader, jadi
justru malah dimanfaatin karena orang yang udah konsum sama dendam tuh dia pasti akan melakukan apapun untuk bisa revenge gitu. Dari situ ya udah pas gue lihat wah seru sih, seru banget. Cuman memang yang jadi pertanyaan gue adalah anjir lu tahu dari mana kalau si Darth Vader ini Anakin gitu. Even itu sebenarnya ya orang mungkin kayak penonton biasa atau mungkin fans yang yang kurang mau berteori. Itu kan small detail sebenarnya. Itu small detail gitu. Ya bilang ya udahlah, dia bisa aja tahu orang dia di ini kok ada di Empire gitu kan. Bisa aja tahu lah gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya itu tidak semudah itu gitu loh. Kalau projectnya Darth Vader ini emang bisa dibilang rahasia tapi tidak di-keep serahasia itu juga. Iya benar. Karena kan memang Empire kan juga ya bodo amat dengan apa masa lalunya si Darth Vader adalah Anakin Skywalker, toh juga juga Empire juga nggak peduli soal hal itu Pak ya. Tapi kan si Riva memang gue lihat sih kok, makanya gue bilang kok dia tahu si Anakin Darth Vader itu apa sesuatu yang hal berbahaya, karena kan memang siapapun yang tahu si Anakin ada si Darth Vader itu udah berbahaya banget Pak, dengan identitas yang skip itu udah diketahui oleh di luar si Palpatine. Makanya kok dia bisa tahu ya, makanya gue langsung ini ternyata memang dia juga lihat si Anakin ngebunuh. Yo mungkin dia udah tahu prosesnya, tiba-tiba ada si Darth Vader jadi penguasa Empire. Oh udah ya dia mulai mengkoneksikannya Pak ya. Oh ini orangnya. Iya. Terus si Inquisitor ini juga tugasnya kan nyari Jedi, buka data. Ya masa sih nggak ketemu data-datanya gitu kan? Emang sedih umpetin itu. Dan menurut gue yang gue lihat ya identitas Darth Vader tidak sedih umpetin itu sama Empire gitu loh. Kayak gue nggak confirm kalau dia tuh Anakin. Gue nggak bilang iya, tapi gue juga nggak bilang enggak gitu loh. Jadi kayak biar aja lu pada nganggepnya apa gitu. Yang penting lu tuntut sama Sid, udah itu aja. Iya bener gitu. Aduh. Tapi Pak kalau kita ngomongin soal Obi-Wan Kenobi series nih, gue bisa bilang si Ewan McGregor ya, actingnya nggak berubah Pak. Dia dari itu udah lama banget Pak, dia nggak jadi Obi-Wan Kenobi selama 10 tahun lebih, dan ketika dia balik lagi tuh ke sini, gue merasa aktingnya masih tetap klop dengan ya di akhir episode ketiga Pak. Itu merinding Pak, merinding gue melihat anjir. Ternyata Obi-Wan Kenobi di Tatooine tuh sambil dia tuh ngawasi si Luke, dia juga ya kerja sambilan segala macem ngawasin gitu-gitu. Itu gue bisa bilang itu benar-benar seorang guru yang bersahabat banget, mau melatih si Luke ini buat jadi ini White Force yang baru pengganti si Anakin. Itu merinding Pak gue melihat dia. Gitu sih Pak kalau gue ya. Kalau Bang Rey gimana nih melihat si Obi-Wan ada si Luke kecil, walaupun ya perannya minor banget ya untuk si Luke, tapi menurut Bang Rey gimana? Waktu nonton sih gue banyak hype pot kayak teriak-teriak gitu-gitulah. Yang sebenarnya gue pikir harusnya gue bikin reaction ya sih, cuman ya nggak ada yang nonton, nggak usah lah. Ada gue nggak tahu kenapa emang fans Star Wars di Indonesia agak kurang. Ayah banget. Karena gue juga sifatnya kayak pengen nonton nyantai gitu, makanya selalu yang gue tonton pertama tuh pasti Obi-Wan. Dibanding Miss Marvel, Obi-Wan dulu nih, baru Miss Marvel setelah itu. Nah Miss Marvel baru gue bikin reaction dan lain-lain. Yang gue lihat sih ya kalau Ewan McGregor-nya memang ya actingnya oke banget lah untuk dia masih mempertahankan karakternya. Kalau menurut gue di situ dia tidak akan menemukan kesulitan ya, karena kalaupun dia udah lupa, dia tinggal nonton lagi filmnya aja, dia bisa oke, mungkin jadi nge-recall gitu kan, gimana nih dia acting seperti ini, acting kayak gini gitu-gitu, udah bisa nge-recall gitu. Yang pasti yang gue percaya juga cast yang ada di sini tuh pendalaman karakternya tuh memang oke banget gitu, karena ya karakternya lumayan dicintai gitu kan. Jadi kayak kalau lu nggak all out untuk bikin karakter itu seakurat mungkin seperti yang ada di imajinasinya para fans, ya pasti para fansnya marah gitu kan. Makanya kalau Ewan McGregor itu
lebih mudah lah untuk dia inilah karena dia udah pernah juga. Tapi kan itu kan sulit Pak ya buat para aktor yang udah lama gak meranin, apalagi tuh 10 tahun lebih Pak, itu kan ya pasti memang lupa. Apalagi sih Ewan McGregor kan juga bukan yang terlalu ngikuti Star Wars, kan dia kan cuma kerja doang. Makanya itu ini penyutradaraan juga bagus banget sih Pak. Nah, fact-nya kalau aktor tuh dia kalau mereka tuh kerja tuh bener-bener deep down ke karakternya, itu sampai ke backstory, sampai kemana untuk dia bisa membayangkan gue kecilnya gimana, gue pas remaja apa, background keluarga gue gimana, apa segala macam. Even kayak yang lu nggak tahu, yang nggak diceritakan gitu, itu diceritakan ke si aktornya untuk dia bisa masuk ke karakternya. Dan ya menurut gue sih kalau untuk Ewan McGregor mau seberapa lama pun itu kayaknya dia bisa catch up sih. Kecap ya, oke. Oh ya Pak, gua mau ini Pak, bahas ini Pak, scene yang menurut gua tuh bikin gua nangis. Bang Rey masih ingat gak yang di episode 6 tuh yang si Obi-Wan udah ngomong I'm sorry Anakin segala macam, itu dia nangis, gua nangis Pak, serius gua nangis itu anjir. Berasa Pak, berasa banget, sumpah berasa banget. Karena gini, mungkin yang kita udah lihat di pertarungan terakhirnya dia di Mustafar ya, dia merasa bersalah karena dia udah ninggal si Anakin segala macam, dan dia juga di sini ngomong I'm sorry Anakin juga, gue langsung callback Pak, callback banget anjir. Gue juga nangis Pak, kemarin gue di animator laki itu aduh. Menurut Bang gimana nih? Soal permintaan maaf si Obi-Wan kepada si ya pada saat itu kan masih setengah Darth Vader, setengah si Anakin. Nah ini menurut Bang ini gimana soal scene itu? Scene itu sih ya gue juga nangis, meneteskan air mata juga gitu kan. Tapi itu ya bisa dibilang one of the moment yang ya, agak lumayan sedih, paling sedih dibanding yang lain. Tapi kalau mau dibilang nangis, gue lihat Obi-Wan pertama aja gue anjing. Gue lihat mereka fight bertarung aja tuh yang pas episode 3 ya, yang ada flashbacknya episode 3 atau 4 tuh gue lupa, yang ada flashback latihannya si Obi-Wan sama Anakin. Itu sih gue sampai kayak menetes dengan senangnya sampai meneteskan air mata gitu loh. Terus jangankan itu, kalau nggak salah episode 3 yang dia buka ini loh, yang dia si pertama kali muncul, si Darth Vader pertama kali muncul, yang dia ini. Oh pas itu aja gue udah kayak gila kok masih bisa ngelihat Darth Vader gitu loh, masih bisa ngelihat cerita ini gitu. Itu gue juga nangis. Tapi untuk yang scene itu sih, yang scene yang tadi yang di episode 6 itu ya paling sedih. Dan ya memang itu jadi bebannya si Obi-Wan. Bebannya yang emang selama ini dia pendam. Mau dia menjalankan tugas seperti apa gitu kan, dia mau jagain si Luke kayak gimana juga dari jauh, menjalani aktivitas dia sehari-hari, tapi dia masih punya rasa bersalah gitu, masih punya rasa bersalah membunuh, karena mereka deket banget, Obi-Wan sama Anakin tuh deket banget, iya, kayak bapak anak Pak ya. deket banget. Momen yang sama sebenarnya juga kalau misalnya lu nonton, dan gue tahu ini momen yang sama adalah ketika si Ahsoka juga harus ngelawan Darth Vader gitu loh. Which is Darth Vader kan si Anakin kan masternya dia, dan mereka juga deket banget gitu. Itu juga momen yang sama gitu. Nah, kalau yang buat si Obi-Wan ini, dia cuman ya udah dia ngerasa bersalah, dia masih pengen lo ngajak ke light side of the force, dia masih mau minta maaf gitu kan, emang deket banget ngerasain kehilangan atau gimana gitu kan. Tapi yang justru beban yang dia pegang ini itu menghambat kekuatannya dia sebagai Jedi Master. Jedi Master tuh dia bisa komunikasikan sama masternya dia, Force Ghost, hantu Force. Jadi melalui Force Ghost tuh dia bisa berkomunikasi lah gitu. Dan dia dijanjikan sama Yoda. Sama Yoda kalau lu nanti lu ke Tatooine, terus nanti gue bakal ngajarin lu bagaimana lu caranya nanti berkomunikasi sama master lu. Nah, dia kan belum diajarin dia nih sama si Master Yoda, tapi udah bisa gitu kan. Itu karena ya dia karena sudah lunas lah menurut dia. Dia sudah menganggap kalau si Anakin mati, ya udah, dia udah nggak ada beban apa-apa lagi kecuali ya udah menjalankan hidup, melanjutkan hidup dengan tenang gitu kan, dengan jalannya Jedi. Makanya dari situ bebannya hilang, akhirnya dia bisa berkomunikasi sama masternya dia gitu. Dan itu momennya ya
oke banget sih kalau menurut gue. Sedih. Iya bener. Tapi kalau menurut gue sih untuk soal Ahsoka deketnya sama si Anakin kayaknya kurang sih Pak. Karena kan memang mungkin secara film mungkin nggak yang betul-betul kayak Ya, trilogi utama ya. Deketnya malah si Obi-Wan si Anakin doang. Itu pun waduh gila sih. Hubungan mereka deket banget. Sangat-sangat deket kayak bapak dan anak sama ya bener temen. Ya memang si Obi-Wan udah juga ngelatih Anakin dari kecil banget Pak. Dari kecil udah ngelatih benar dia. benar benar. Wih. Itu. Dan ini Pak, mohon maaf kalau kita bicara soal si Darth Vader juga personalitinya dia itu agak sedikit apa sangat benar Pak. Dia jadi anaknya ke Darth Vader tuh masuk akal. Yang dimana kalau Bang Ria masih ingat kan ya anaknya ini juga dari awalnya dia udah nggak diterima sama si Jedi Council. Dia dibilang terlalu tua lah dan ketika udah jadi saatnya udah jadi master dia malah nggak diterima Pak. Itu menurut Bang Ria kenapa? Apa punya teori konspirasi mengenai hal itu? Kenapa si Jedi Council sangat gak percaya banget sama si anak padahal itu adalah the chosen one. Dia udah benar-benar terpilih banget loh. Tapi kenapa si Mace Windu, Yoda segala macam para Jedi Masters itu kenapa gak percaya banget sama si Anakin? Padahal potensinya udah ada Pak. Nah ini menurut Bang Ria ada nggak? Itu salah satu kesalahan mereka. Tapi mereka juga tahu, mereka prepare kalau Anakin tuh belum siap. Sama ya ada perannya si Obi-Wan juga. Obi-Wan tuh kayak beberapa kali dia kasih tahu yang benar, beberapa kali dia mencoba membela dengan ngasih taunya udah dia udah siap apa segala macam. Tapi memang kenyataannya dari misi-misi yang dia bikin kan memang walaupun sukses tapi terlalu ekstrim untuk jadi apa ya kayak untuk jadi seperti Jedi gitu loh. Nah, kesalahannya Jedi karena terlalu punya order yang terlalu ketat adalah mereka harusnya kalau misalnya udah tahu orang yang punya potensi gitu, tuh harusnya ya dibikin lebih inilah, dibikin lebih diperhatikan gitu loh. Jadi priority, kenapa enggak gitu, jadi priority atau segala macam. Karena potensinya dia untuk masuk untuk jadi apa ya, belok ke Dark Force gitu kan, itu gede banget. Mereka harusnya tahu. Cuman ya pandang kenapa Jedi-nya jadi kayak gitu karena mereka berpikir kalau udah nggak ada kan Sith loh. Ah iya. Oh iya. Jadi sekalipun lu adalah dari chosen one, resikonya apa gitu? Lu mau jadi dark, lu bisa belok ke dark side of the force, tapi tidak ada yang bakal nge-guide lu untuk ke situ. Oh iya. Anggapan mereka kan gitu. Sith memang juga udah bersembunyi Pak ya kan. Ya Sith juga dikabarkan mereka udah nggak ada musnah lah ya. Sith kan jaringannya udah nggak ada. Menurut para Jedi. Lagi-lagi ordernya Jedi ini terlalu ya ada salahnya juga ada gitu loh dari mereka juga ada gitu. Salah satu kesalahannya mereka lah fatal. Fatal Yes, sih. fatal. Aduh. Tapi ya udah nggak bisa juga mereka untuk ngelawan even kayak Obi-Wan yang sedekat itu aja mereka ini loh maksudnya kayak nggak bisa gitu nge-turn dia untuk jadi ini sama karena terlalu beresiko mungkin ya gua mencoba ingat-ingat juga mungkin para Jedi ini udah tahu kalau Anakin ini terlalu beresiko makanya mereka nggak mau kasih title master atau apa ke dia gitu loh nggak mau yang di gimanain itu sih. Oh, karena takut beresiko ya. Masuk akal Iya, banget sih. dia terlalu tidak mengikuti Jedi Order gitu loh, aturan-aturan yang ada di Jedi gitu loh. Dan Oh. berpotensi untuk lu bisa jadi lebih jadi jahat. Jadi kayak kalau gue masukin lu ke Jedi, enggak ini harusnya mereka ketika mereka aware kalau ini dia terlalu ini ya harusnya dididiknya lebih oke gitu. Oke, Pak. Tapi dari sekian Obi-Wan Kenobi scenes ini dengan berakhirnya scenes ini Darth Vader udah dia udah membuang si Anakin Skywalker bahwa dia udah membunuh I kill Anakin Skywalker. Oh, itu langsung ke prefer ini, Pak. Langsung ke prefer ke si Star Wars episode 4 yang Obi-Wan udah pernah ngomong, bapak lu itu bapak lihat si Luke ini bapak lu itu udah mati. Darth Vader dibunuh. Itu relate Pak, langsung gua bikin oh pantes si Obi-Wan Kenobi ngomong gini ya karena dari sini Pak udah kejawab Pak, kejawab dah di sini. Benar. Cuman setelah di build banyak cerita untuk nge-build ke situ, gua jujur ya, gua malah ngerasa kematian Obi-Wan di episode 4 tuh jadi kayak kok matinya gini doang. Harusnya bisa lebih epic. Harusnya pertarungannya bisa lebih ini ya, tapi kan ya karena filmnya duluan jadi nggak bisa di-set lagi gitu kan. Iya. Itu. Kalau dari gue sih Pak untuk Obi-Wan Kenobi dengan berakhir di sini kalau mereka kan rencananya akan bikin season 2 nih Pak. Tapi kalau gue sih menurut gue tuh udah cukup Pak di sini Pak. Kalau gue ya
udah enough di sini, karena kalau dilanjutin ya villain ini mau siapa lagi juga gitu loh. Kan kalau kalau mereka mau di build up villain Sith juga, Sith Lord juga ya ya pasti cuma si Palpatine sama si Darth Vader doang. Masih belum ada Sith Lord yang lain Pak di era itu Pak ya. Makanya kalau mereka mau bangun season 2 ya konfliknya apa dulu nih. Dan juga ini masih ada Darth Maul loh. Loh, bukannya Darth Maul udah mati Pak di Star Wars episode pertama? Oh sorry, belum. 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 Darth Maul tuh muncul di banyak sekali story. Ada di Star Wars Clone Wars muncul. Astaga. Jadi yang kita lihat di episode 1 Darth Maul itu mati, itu tidak mati. Jatuh doang berarti dia tuh. Aduh. Jatuh doang, dia hidup lagi. Nah, justru di poin matinya bakal ngelawan lagi lah itu sama si Obi-Wan di usia ini. Oh, alah, waduh, gue baru tahu nih. Mohon maaf nih, gue baru tahu nih yang buat nonton YouTube jangan dibully ya. Karena gue baru tahu nih kalau Darth Maul ternyata masih hidup. Oh, alah. Ya, kalau misalnya ngikutin film pasti akan menganggap itu mati, tapi muncul di Clone Wars. Muncul. Gua nggak tahu di Rebels muncul atau enggak. Tapi dia masih ada. Dan ya kalau masih ada dan dengan dengan munculnya Qui-Gon di ending, ya sekarang permasalahannya dia adalah ada nih satu Sith Lord nih yang harus dia bantai karena ngebunuh masternya dia. Belum selesai. Gitu. Oke. Dan menurut gue juga bakal masih ketemu sama si Darth Vader. Oh pasti Pak, pasti. Kalau itu pasti. Tapi itu bakal berkurang nggak sih Bang? Kalau misalkan itu akan kalau ketemu sama Darth Vader, berarti itu kan akan berkurang di episode 4 di mana Darth Vader kan udah pernah ngomong, I'll be waiting for the Obi-Wan. We meet again at last itu. Jadi kayak mereka tuh udah lama gak ketemu, jadi berasa kayak kurang. Gimana ini? Iya. Kalau misalnya ini ya pasti porsinya lebih kecil, lebih sedikit, tapi pasti bakal tetap ada lah muncul sesekali gitu. Muncul sesekali mungkin masih ada. Terus mungkin ada hubungannya juga sama sama The Inquisitors. Grand Inquisitor mungkin. Jadi banyak sebenarnya role-nya, lore-nya gitu. Terus apalagi dia masih bakal stay di mana? Di Tatooine. Kita tahu Tatooine tuh banyak story-nya gitu. Boba Fett aja sekarang berkata dia buat sampai ke titik kita tahu ada di poinnya Boba Fett tuh sebenarnya banyak yang terjadi, dan apalagi nanti bakal ketemu juga sama Boba Fett, si Obi-Wan. Waduh. Gitu. Jadi ya nanti kita bisa lihatlah dia akan bersinggungan dengan Boba Fett, dia akan bersinggungan dengan banyak karakter-karakter yang muncul di Mandalorian yang base-nya di Tatooine. Yang pasti ini petualangannya dia di Tatooine sih. Kita juga nggak tahu, mungkin aja dia bakal keluar Tatooine juga gitu, ngebantuin para refugees atau para pemberontak, para rebels gitu-gitu. Banyak lah. Oh iya, Rebels sih. Oh iya, baru tahu Bang. Itu plot hole Pak. Itu setelah Obi-Wan lawan Darth Vader tuh gak jelasin lagi. Ini kemana para Rebels ini? Apakah mereka itu selamat? Nyampe atau enggak gitu kan? Ya memang enggak. Tapi nyampe sih, karena kan ujung-ujungnya si Leia kan udah di itu. Udah sampai juga kan? Iya, benar. Oh iya. Nasib gimana? Sampai ke keluarganya. Roken segala macam tuh. Bawa segitu banyaknya, aduh. Iya, Roken bawa segitu banyak. Ya mungkin aja bakal ketemu sama Roken. Oke, dijelasin Pak ya. Menarik banget nih kalau dibahas tadi. Kalau misalkan season 2 akan lanjut Pak, karena tapi dari pihak saudaranya juga belum tahu nih apakah lanjut atau enggak. Ya. Kalau nggak salah mereka banyak udah menentukan kok series-series apa yang bakal mereka garap. Ada satu Endor juga nggak terlalu. Itu side story side-nya lagi. Nggak juga. Endor termasuk karakter utama lah. Rogue One, astagfirullah. Rogue One. Oh, Rogue One, Rogue One. Oh, Rogue One Star Wars Story itu spin-off Star Wars terbaik, Pak. Kalau gue ya. Ya, benar. Terbaik. Momen mati semua tuh itu gue bilang mati epic tuh itu. bener. Kematian yang epic itulah kematian yang epic gitu. Epic banget. Ditutup sama itu kita Pak. Bakal tahu backstory-nya si
Endornya. Tapi ya mudah-mudahan mereka garapnya bagus lah. Jadi kayak oh oke, oke. Cuman memang tidak akan se-hype ketika mereka menarik garis langsung dari seri trilogi original sama trilogi prequel. Karena kalau yang narik langsung dari situ itu pasti hype-nya lebih tinggi. Iya, iya benar-benar. Apalagi aktor-aktor lamanya berkabar lagi, makanya si Hayden kan jadi marketing banget tuh. Bener, jadi marketing juga dia. Even mungkin yang mainin si Vader-nya bukan dia selama ini. Tapi Pak, Bapak senang gak sih kalau yang di suara si Anakin itu pas helmnya udah kepecah, itu kan suaranya si Anakin yang itu kan masih zaman-zaman muda dulu Pak. Kalau kita lihat di Hayden kan dia kan suaranya udah berat tuh. Suaranya udah berat banget, gak bisa dibuat muda lagi Pak ya. Tapi kalau di Obi-Wan Kenobi itu suaranya dipoles. Seperti suaranya itu kayak ya seperti kayak di episode kedua, masih muda dulu. Oh, suaranya ya itulah teknologi. Apalagi lo masih punya karakter suara yang sama, tinggal diubah dikit-dikit juga jadi mirip. Jadi iya, bagus. Teknologi ya. CGI di sini bagus ya, bagus banget. Makanya ya memang sih dari castingnya aja untuk Darth Vader nih memang suitnya itu pas bertarung yang di episode 3, 4, 5 itu bukan si Hayden, memang itu kan stuntman, sama suaranya bukan si Hayden juga, si Hello Darth Vader itu masih James Earl Jones yang ini voice over Darth Vader yang asli masih main Pak dia sampai sekarang Pak. Iya bener. Makanya suaranya nggak ada yang berubah ya. Nggak ada berubah. Walaupun sebenarnya bisa diedit juga gitu. Tapi ya tetap ada jiwanya lah. Iya. Sampai Pak terakhir Pak. Dari ini kemunculan Darth Sidious, walaupun ya Sidious cuma muncul sebagai laporan doang ya, laporan ya gitu segala macam. Menurut Bang Rian untuk Darth Sidious gimana reaksi Bang Rian? Apa biasa aja atau gimana? Apakah setelah dengan kemunculan Darth Sidious ya biasa aja seperti yang kita udah lihat di episode 9 ya? Ya kalau menurut gue sih biasa aja, karena ya pasti udah terduga kalau dia tuh bakal ada, udah terduga gitu loh. Ketika dia fall di planet yang kosong itu si Darth Vader, siapa lagi yang akan menyelamatkannya? Oh iya, saya yang nyelamatin ya benar si Darth Sidious ya, saya benar. Udah sekarat Pak ya, maskernya udah gini, helmnya pecah, waduh udah sekarat itu. Iya, pasti pasukan khususnya si Darth Sidious itu, si Palpatine. Pasti pasukan entah dianya sendiri atau pasukan khususnya. Karena walaupun si Vader gimana-gimana, tetap Vader tuh ya identitasnya nggak boleh banyak yang tahu juga gitu loh. Jadi nggak mungkin tuh si Grand Inquisitor yang menyelamatkan. Kalau menurut gua walaupun ada kemungkinannya gitu kan. Tapi ya Palpatine. Karena Palpatine tuh dia akan memegang role di mana uniknya Palpatine ya. Dia akan ada di saat dimana lu tuh akan sangat berjasa di hidup lu. Menurut orang yang lu selamatin gitu. Makanya ketika dia nyelamatin ya lu jadi tambah nggak enak lah gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Ketika lu udah sekarat, lu diselamatin sama dia, lu kan ngerasa wah ya lu selamatin gue gitu. Walaupun ya lu diselamatin juga tujuannya buat tujuan gue gitu. Excited iya, wih ada Palpatine, tapi tidak se-hype itu. Karena bakal muncul pasti. Iya. Iya benar. Ya aktornya si Emek Demek kan juga udah muncul Pak di itu acaranya Star Wars juga, dia udah ngumumin. Gue muncul kok nanti di akhir episode, malah spin dulu. Iya. Jadi udah pada ya. Dan memang ya bukan hal yang ini, nah cuman memang justru agak ya lu cuma munculnya ini doang, hologram, nggak lewat yang lain, nggak lewat langsung atau apa gitu. Kalau dibilang ada adegan yang pengen gue pengen tambah si Palpatine waktu nyelamatin si Vader di situ, di planet itu. Iya. Kurang. Tapi kayaknya si Vadernya nggak diselamatin sama Palpatine sih, menyelamatkan diri sendiri karena dia masih bisa bangun, masih bisa kayak berusaha untuk sampai ke kapalnya dia terbang balik ke Star Destroyer-nya dia, masuk lagi ke tabung, healing lagi, dapat armor baru, udah. Armornya banyak banget ya. Oke. Tapi kalau gua harus puji Pak ya dari segi make up artisnya, itu gua kira Darth Vader-nya ya lah bukan si Hayden Pak ya. Tapi itu Hayden Pak, itu muka-mukanya waduh, dan itu dijawab Pak. Kenapa sih kepala si Anakinnya udah jadi Darth Vader itu penyok gitu Pak ya? Itu ditebas.
ditebas itu kan. Iya. Kenapa Pak? Episode 6 kan kok kepala agak penyok di sini. Yo kejawab sudah di sini. Banyak juga lagi momen-momennya. Itu topeng pecah juga dipecahin sama Ahsoka juga pecahin. Ya, Ahsoka juga. Iya, boleh. Kayaknya jadi kayak satu kelemahannya dia lu pecahin aja helmnya. Tapi ya susah, lu harus lawan dia kemampuan pedangnya dia itu yang jago banget. Iya, benar-benar. Dan memang ya meskipun Obi-Wan Kenobi series ini juga kita udah tahu nasibnya si Obi-Wan gimana, Darth Vader gimana, kita udah tahu Pak ya, mereka mati di mana kita udah tahu. Tapi yang jelas ya ini sebagai pelengkap doang, Pak ya, penjelas doang gitu sih. Masih menarik lah untuk diikuti, menarik banget malah untuk tahu cerita-cerita yang ada di bolong-bolong ini. Masih banyak bolongnya dia yang bisa diisi. Wah, gua mau excited nih. Berarti ini ibaratnya kayak No Way Home di Star Wars itu aja. Fan service tapi berhasil buat menggait hati para fansnya itu loh. Gitu sih, Pak. Benar. Kalau Star Wars gue sebenarnya gue pengen banget gue baru baca sedikit, nggak banyak, sedikit tentang High Republic. Jadi itu jauh sebelum kejadian Clone Wars dan lain-lain gitu. Oke. Ini udah menjadi penutup podcast Pak ya. Sebelum kita menutup podcast ini, harapan Bang Rian nih untuk Obi-Wan Kenobi series season 2 ini seperti apa? Harapan gue season 2 ada. Harapan gue karena kan belum confirm, mudah-mudahan ada. Terus mudah-mudahan ceritanya bagus gitu. Gak usah bikin yang gimana-gimana petualangannya si Obi-Wan, mungkin ketemu siapa. Ya, we'll see. Gitu. Terus ya mungkin beberapa koneksi dengan karakter-karakter yang udah eksis, terutama yang ada di animated itu juga oke. Itu jadi kita bisa lebih kenal karakternya. Ya gue harap bagus sih dan gue percaya bakal bagus. Mereka ada di tangan yang tepat, gitulah. Mereka ada di tangan yang tepat. Termasuk ada campur tangannya Kevin Feige juga di situ. Jangan lupa. Oh gitu Pak. Oke, itu juga ini campur tangan juga. Iya, Kevin Feige megang Star Wars juga. Oh, walah. Tapi gue lupa role-nya tidak sebesar yang lain-lain. Kalau nggak salah kreatif apa atau apa gitu. Ada Kevin Feige-nya juga. Pengembangan cerita lanjutan gitu-gitu ya. Oke. Mungkin sebagai tim kreatifnya Pak ya. Bentar lagi juga, iya, bener. Bentar lagi juga kita akan melihat, ya mungkin 10 tahun lagi kita akan melihat CEO Disney ini bisa dipegang sama Kevin Feige. Aduh, dah. Udah yang main MCU nih Pak. Bisa jadi CEO dia tuh. Tapi mungkin mereka belum menemukan another Kevin Feige ya. Yang buat menggantikannya dia gitu-gitu. Makanya ya kita doakan mudah-mudahan Kevin Feige sehat-sehat terus. Amin. Masih bisa sampai tua dia bikin ini. That guy will be a legend sih menurut gue. Bakal jadi legend. Sekelasnya apa namanya? Sekelasnya Stanley. Gue lupa namanya, men. Tiba-tiba hilang di kepala gue gitu loh. Stanley. Bisa sekelas Stanley dia. Padahal walaupun bukan original gitu-gitu ya, tapi dia akan dikenang bakal sekelas Stanley kalau dia mati. Tapi masih lama lah dia. Oh iya masih lama. Gue pelupa ya. Oke. Tapi kalau gue ya untuk Obi-Wan Kenobi series untuk kedepannya moga aja diceritakan Riva ya Pak ya. Karena gue masih penasaran banget. Nih Riva kan di ending kan gak ada, tiba-tiba hilang. Dia jadi baik apa jadi jahat kita nggak tahu nih. Tiba-tiba hilang aja dia. Gue pikir dia bakal ikut pengembangan si Obi-Wan segala macam, kagak Pak. Nggak ada. Ya mungkin kayak di season kedua mungkin akan diperjelas dari nasibnya si Riva bagaimana. Terus keadaan Empire juga ya, bagaimana juga. Terus perkembangannya si Leia juga seperti apa gue mau tahu nih. Karena dari awal kecil aja si Leia ini walaupun dia masih kecil tapi pemikirannya dewasa Pak. Dia bisa bernegosiasi bahkan itu cerdas. Ya menunjukkan potensi-potensi. Jadi karena mereka bikin prequel ya. Mereka udah lihat Leia tuh kayak gini di gedenya. Untuk dia bisa sampai ke sini berarti dia membutuhkan apa ya, sifat-sifat kayak bakat-bakat dari kecil kayak gitu ditunjukin pasti. Jadi kayak kita pantas lu kayak gini gede ya, ada kecil lu kayak gini gitu loh. jadi kita bisa tahu gitu. Itu sih menarik juga. Gue justru pengen ngelihat petualangannya Leia sendiri bakal ngapain nanti. Iya mungkin ada series Pak ya, Leia Organa Star Wars Story aduh. Bisa Star Wars.
Leia atau enggak Princess apa sih dia? Aldiran ya? Bisa Alderaan. Bahaya banget ya bisa dikulik, Pak. Begitu. Gitu. Star Wars Story Princess Aldiran. Yo. Keren. Boleh. Terus dia memimpin para rebels gitu-gitu kan. Kayak ini, kayak apa namanya? Star Wars itu Rogue One. Rogue One kan endingnya Rogue One kan exactly the beginning of ini kan. Episode 4. Nah. Episode 4 kan. Kayak gitu loh. Bisa aja kita ngelihat kalau itu dari sisi very beginningnya dari another cerita gitu kan, bisa aja kita ngelihat very beginningnya nyambungnya ke episode 4 tapi ke karakternya si Leia. Leia. POV-nya Leia, Pak ya. Iya, POV-nya. Keren kan bisa lihat, oh bisa sampai ke sini, oh gitu. Apalagi kita bakal ketemu sama 3CPO, terus juga R2D2 gitu kan. Gitu. Nah, yang salah satu yang bikin gua hype di episode ini adalah gua ngelihat R2D2 dan 3CPO. Ada ya, Pak ya? Gua agak lupa nih, ada ya di Obi-Wan Kenobi. Ada di Aldiran. Oh iya Alderaan. Oh iya. Perannya mereka juga hampir ketutupan, Pak. Emang cuma gitu doang, Easter eggs doang, tiba-tiba muncul anjir, ada gitu. Oh iya, doanya dibawa Pak ya sama ini ya bapaknya nih ya. Oh iya. Ingat. Kan si 3CPO-nya masih ya, kayak ngelayanin yang di party itu loh, yang sama sepupunya si Leia yang diledekin. Di situ ada 3CPO-nya. Oke. Wah, oh iya. Iya sih benar-benar. Oh iya, masih punya si ini ya Leia ya. Oke. Masih punya Leia. Gitu. Itu seru banget untuk ini gitu kan. Wah. Bisa aja mereka bikin very side karakter ceritanya 3CPO. Aduh. Mbak, kalau 3CPO dibuat series, gak. Apa mau ceritain? Kita kan cyborg, apa mau ceritain? Nih, lama-lama Star Wars bisa bakal bikin seriesnya cucunya si Boba Fett lama-lamanya. Ini money milking tuh sama Star Wars dari dulu, Pak. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya mereka merencanakan untuk bikin sequel film setelah itu, kalau ya mudah-mudahan bagus. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Kalau masih menganggap trilogi sequel itu bagus canon, enggak apa-apa. Karena lu udah rugi di duit juga mereka produksi gitu-gitu. Tapi tetap Pak, gue sangat kecewa Pak. Lu ke 9 tuh bangke banget yang bikin tuh. Tapi gue tidak. Gak terserah lu bikin cerita, gue nikmati aja. Karena gue nggak punya ekspektasi cerita apa-apa. Sequel tuh udah lu bikin apa aja jadi. Lu nggak ada aturan khusus. Lu mau bikin apapun, cerita tentang apapun, tinggal kreatif lu aja mau bikin. Lu nggak ada beda sama lu mau bikin Obi-Wan. Lu nggak bisa matiin karakter siapapun di situ. Walaupun sebenarnya bisa aja gitu kan. Walaupun bisa aja. Tapi kayak karakternya lu udah tahu nih ujungnya dia bakal kayak gimana karena udah ada filmnya. Tinggal kita bayangin masa mudanya. Ada batasan gitu kan. Dan kalau lu mau bikin sequel, lu bikin karakter baru dan segala macem bebas. Total skipnya juga lama Pak ya, 10 tahun. Terus kalau misalnya emang jadi, masa tiba-tiba Star Wars episode 7 new episode 7? Masa gitu? Gak tahu lah. Nanti kalau soal Disney kita tunggu aja Pak ya, konfirmasi mereka jadinya kapan, dah kita tunggu aja Pak ya. Semoga aja Pak ya, karena ya memang ketriggernya itu Pak, yang Bang masih ingat gak sih yang itu, yang si Luke hantunya si Luke, Force Ghost-nya si Luke ngangkat pesawat Pak. Seharusnya kalau di Star Wars Origins kan itu kan nggak bisa ngangkat pesawat Pak. Force Ghost kan nggak bisa Pak itu Pak. Ya. Itulah terlalu liarnya mereka gitu ya. Terlalu liarnya mereka ya itu gitu. Terlalu inilah gue juga nggak terlalu paham atau gimana. Tapi Pak, kan ada another teorinya adalah ketika Force Ghost-nya itu bentuknya adalah badan lu yang menghilang dan menjadi Force Ghost, ya lu bisa melakukan itu. Kecuali kalau lu mati, dibunuh. Contoh Qui-Gon mati dibunuh, badinya ada Force Ghost-nya kan, tapi bodinya ya udah dikubur gitu kan misalnya gitu kan. Ya mungkin ada, kalau dengan begitu ada kemampuan tertentu karena secara fisik lu udah nggak punya. Ini jiwa lu doang. Beda sama Force Ghost yang muncul karena badannya juga ikut menghilang. Oh, kayak Yoda. Jadi kayak Pak, bukan ya kayak Yoda, kayak Obi-Wan itu juga Force Ghost-nya dia juga bentuknya itu badannya juga ikut menghilang.
Sama kayak siapa kayak ini Luke Skywalker ya begitu juga kan. Jadi kayak hilang. di situ pemikiran teorinya ya, walaupun tidak dijelaskan, teorinya adalah ketika lu dari body menuju Force Ghost, kenapa lu bisa melakukan hal seperti itu? Yaitu karena lu jadi Force Ghost-nya karena sekaligus bodinya hilang gitu loh. Jadi kayak the whole you tanpa rasa sakit, tanpa apa, lu menjadi Force Ghost. Agak Itu gimana ibaratnya gitu ya Force Ghost tetap aja Force Ghost harusnya ya. Udah mati harusnya, udah mati gitu, ngapain lu masih ngelawan gitu. Jadi gak sakral Pak kematiannya gitu. Aduh, sama aja lu. Gak sakral. Maksudnya jadi udah jadi Force Ghost ya udah cuman buat nge-guide ini doang, murid lu atau youngling gitu kan bisa juga. Atau orang-orang yang butuh untuk dimotivasi. Oke. Ya menarik tanpa juga harus nih. mengeluarkan kekuatan gitu kan. Oke, ya sih itu aja sih Pak mengenai podcast kita mengenai Obi-Wan Kenobi series. Kita udah kulik semuanya, dan kalau kalian ya yang belum tahu Star Wars apapun itu, tonton deh episode 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke Obi-Wan Kenobi ini, tonton. Bagus banget kok buat kalian nggak ngerti Star Wars ya. Bener, tonton semuanya pokoknya. Ya ikutin aja, nggak apa-apa kalau lagi iseng minggu pagi gitu kan. Gue nonton kalau banyak lo yang nanya ke gue, Bang, kalau mau ngikutin Star Wars gue mulai dari mana? Kalau menurut lo mulainya dari mana? Ya kalau dari gue ya kalau mau mengerti dari awal sih, mau hype-nya dari episode 4 dulu sih Pak. Betul. Betul sih, betul. Banyak yang bilang lu ikutin dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak. Kalau lu pengen jangan. Lu harus ikutin bener-bener sesuai sama tanggal keluarnya. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Dan lain-lain gitu. Udah paling bener. Udah tinggal ngalir aja Pak ya, ngalir aja gitu, nanti spin-off-nya pasti bakal ngerti kalau lu ngikutin semuanya. Udah itu aja. Nonton aja minggu pagi sambil makan mie gitu ya. Cuman pakai celana pendek, nggak pakai kaos gitu kan. Minggu pagi lagi nyantai nonton. Itu juga bawa serunya. Seru. Dan juga ini Pak, biar juga para netizen ini gak maaf ya, ini sedikit menyinggung ya, gak nonton MCU doang. Itu loh Pak, karena kan ya penonton juga butuh yang namanya yang lain selain MCU sekarang, yang udah terlalu hype Pak, Mama terlalu hype banget sih MCU sekarang tuh. Makanya Star Wars juga perlu dilirik. Memang udah dilirik, cuman ya fanbase-nya begitu Pak. Ya enggak gini. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu tidak bisa ngikutin dari awal. Kasus yang sama misalnya sekarang, dan ini tuh diikutin juga konsepnya yang seharusnya tuh kayak bikin Marvel. Lu nggak perlu nonton dari Iron Man pertama untuk ngikutin Miss Marvel. Lu nggak perlu nonton dari Iron Man pertama untuk bisa ngikutin Moon Knight kemarin. Atau Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lu nggak perlu ngikutin dari situ. Gitu. Karena akan ada waktunya di mana akan banyak orang-orang yang baru lahir. Terus dia mau ngikutin. Gue mau ngikutin Marvel nih. Tapi susah, gue nontonnya masih dari film tahun 2008. Dia masih ketika lu ada di tahun 2030, lu pikir pasti grafik tahun 2008 tuh jelek banget. Oh ya, benar. Iya kan? Sama kayak kita nih misalnya tahun-tahun berapa, tahun-tahun itu kita pikir tahun 70-an tuh jelek banget. Padahal enggak juga. Benar. Nah dari situ jadi orang jadi nggak ngikutin gitu kan. Filmnya dari jadul, gua nggak mau ngikutin. Aduh, tapi coba deh tonton ya buat kalian nonton video ini Pak, karena kita udah makanya harus tonton. Oke, recommended banget buat di minggu pagi. Recommended. Buat ditonton di minggu pagi, santai aja. Siap. Oke, terima banget Bang Rian sudah mau hadir di podcast kali ini Pak. Thank you. Oke. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast ini. Kalau kalian punya pertanyaan lagi atau kamu informasi lain mengenai Obi-Wan Kenobi series ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Dan jangan lupa untuk subscribe Breakdown Channel Universe. Linknya gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke. OTW 1 juta Pak ya, Bang Rian. Amin. Subscribe juga Mario sekarang pokoknya tahun ini bisa tembus 100.000. Mantap. Siap. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan menghiburkan semua. Dan sampai jumpa di video podcast berikutnya. Adios.